Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dewi Wongdeso. Tetap di channel yang sama, channel yang membahas tentang bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke Singapura sebagai TKW atau PRT atau pembantu rumah tangga lah ya. Terus apa saja yang Mbak TKW di sini lakukan? Mbak TKW di sini tuh sebenarnya kerjanya apa aja? Majikan di Singapura itu nyuruhnya kita kerja apa aja gitu kan. Terus persyaratan-persyaratan apa saja agar kita bisa masuk ke Singapura sebagai TKW? Apakah persyaratannya itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah di tahun ini ada persyaratan baru, ada tambahan baru? Mungkin kita nggak tahu ya antara eh, pemerintah Singapura sama pemerintah Indonesia mungkin mengadakan sebuah harus ada data ini tambahan ini, kita juga nggak tahu ya. Semakin kadang mungkin bergilirnya tahun, bergilirnya zaman ya, mungkin ada juga pergantian atau surat pertambahan untuk kita sebagai persyaratan ya. Terus apa saja hak dan kewajiban, peraturan yang boleh dan tidak boleh kita lakukan dan boleh kita lakukan selama kita menjadi TKW di Singapura dan kita harus menaati peraturan-peraturan itu. Nah, di video kali ini saya akan sharing sedikit tentang apakah kita boleh pilih-pilih majikan saat kita interview ya. Jadi interview itu dilakukan sebelum kita berangkat ke Singapura. Mungkin kita masih di PT kalau memang menunggu di PT atau di rumah kalau memang tidak di PT ya. Jadi kalau ke Singapura itu ada dua, mungkin ada yang sponsor atau PT yang memang menampung, atau mungkin kamu nggak usah ke PT, kamu tinggal aja di rumah, tunggu aja di rumah. Jadi ada seperti itu. Nah, jadi interview ini dilakukan setelah kita menyodorkan surat-surat kita saat kita mendaftar ya. Jadi nanti disodorkan ke pihak PT, terus pihak PT mengisi semua, kita mengisi ya, sudah kita isi semuanya data-datanya, terus kita sodorkan ke PT atau ke sponsor. Pihak PT nanti menyodorkan ke agensi Singapura, dan agensi Singapura juga akan mencarikan calon majikan untuk kita. Jadi di apa ya, di biodata itu tertera tentang informasi pribadi kita, lalu pengalaman kita, lalu tentang keluarga lah pastinya ya, terus tentang skill kita, pengalaman kita juga harus diisi ya. Jadi pengalaman kita, kamu itu pernah ngapain aja, pernah kerja di mana, terus kamu bisanya apa, itu jadi semuanya berada di biodata yang kamu serahkan ke pihak PT. Dan nanti calon majikan juga akan melihat tentang biodata kamu, skill kamu, pengalaman kamu. Dan saat interview mereka juga akan bertanya sama kamu ya tentang contoh tentang pengalaman. Mungkin kamu dulu pernah bekerja sebagai baby sister atau bekerja di toko, atau yang intinya pengalaman kamu kerja lah ya. Mungkin kita contohkan saja sebagai baby sister. Mungkin mereka akan bertanya, saat kamu kerja, kamu ngapain aja? Apakah kamu kerja itu 24 jam sama anak majikan ya yang dulu? Terus mungkin apakah kamu bisa menyuapi mereka? Apakah kamu bisa memandikan? Apakah kamu bisa ngajak mereka bermain? Apakah kamu bisa menidurkan? Dan lain-lain. Intinya mereka akan bertanya tentang pengalaman kamu yang sudah kamu lalui. Jadi mereka akan, ini pengalamannya sudah bisa seperti ini. Jadi mereka akan mempertimbangkan tentang pengalaman kamu. Terus mungkin tentang keluarga kamu sendiri juga mereka akan bertanya, kamu single apa sudah menikah? Terus kamu sudah punya anak apa belum? Berapa usia anak kamu? Terus laki-laki apa perempuan? Apakah kamu menjaga anak kamu sendiri? Apakah ada yang membantu? Nah, seperti itu. Itu mereka akan bertanya karena kan sesuai dengan biodata yang kamu sodorkan saat di PT ya, saat mendaftar. Terus
tentang mungkin skill, apakah kamu bisa memasak ini itu, masak gini, masak gitu dengan cara ini. Nah, mereka juga akan bertanya tentang itu juga. Terus, apakah kamu bisa mengepel? Apakah kamu bisa mempacking dengan rapi, atau mungkin kamu bisa menyetrika. Mereka akan bertanya semua tentang itu, jadi semua tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang pengalaman, ya intinya tentang semua biodata kamu. Mereka akan cari tahu, mereka akan bertanya langsung ke kamu. Nah, setelah itu gantian mereka akan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan eh, kamu untuk sebagai calon pembantu. Jadi pihak calon majikan akan menjelaskan, kalau kamu kerja di rumah aku, mungkin kamu akan mencuci mobil. Contoh seperti itu, kita contohkan saja seperti itu. Mencuci mobil, kamu jaga 2 anak, contoh. Anaknya usia sekian sama sekian, kamu antarkan sekolah, kamu jemput sekolah, kamu memasak 2 kali sehari atau 3 kali sehari, kamu harus ngepel, harus mempacking ruangan, kamu harus ganti spray, harus mencuci, harus dan lain-lain. Mereka akan menjelaskan semuanya yang pekerjaan yang harus dilakukan di rumahnya. Terus mereka juga akan bertanya gitu loh, apakah kamu bisa dengan semua yang sudah dijelaskan, apakah bisa apa enggak gitu. Jadi negosiasi itu antara kamu dan calon majikan. Jadi ini tidak ada tekanan, ini tidak ada paksaan. Jadi kamu berpikir, mungkin kalau kamu oh oke, atau mungkin masih ragu-ragu, bisa apa enggak ya, bisa Mbak. Karena kan mereka juga akan menjelaskan gini, kamu akan membereskan mungkin 2 atau 3 ruangan. Di rumah saya itu ada 3 ruangan, rumahnya besar seperti itu. Terus dua atau 3 atau 4 lantai kan ada kan. Terus atau mencuci berapa mobil dalam sehari atau 1 minggu mencuci. Jadi kamu mempertimbangkan ini masih bisa apa enggak, dan mereka menjelaskan tentang semuanya ke kamu supaya kamu juga bisa berpikir mampu enggak. Jadi seperti itu loh. Jadi kamu memberikan biodata kamu, mereka juga memberikan informasi tentang mereka, tentang pekerjaan yang harus dikerjakan di rumahnya calon majikan. Dan mereka juga akan memberikan informasi ke kamu, mungkin contoh, kamu boleh off day atau libur 1 bulan 2 kali, atau 1 bulan 1 kali, atau ya terserah kamu. Mungkin kamu mintanya 1 bulan 4 kali juga boleh, setiap hari Minggu berarti ya. Terus kamu, apakah kamu punya kamar sendiri, apakah kamu boleh pegang HP, itu juga mereka juga akan menjelaskan di sana. Jadi kamu juga mempertimbangkan, mereka juga mempertimbangkan untuk oke dan tidaknya gitu, saling menilai satu sama lain. Jadi kesepakatan bekerja itu adalah dari kamu, pihak agensi, dan juga calon majikan. Jadi kamu berpikir, kalau pihak agensi itu kan sebenarnya cuma perantara ya, perantara antara majikan dan calon pembantu. Kalau calon pembantu oke, majikan oke, berarti deal. Tetapi kalau pembantu nggak mau, nggak kuat, nggak bisa ya, dikira ini terlalu berat mungkin. Kalau majikan tetap ngotot maunya kamu juga nggak bisa. Jadi harus sama-sama oke. Kalau nggak oke ya nggak ada deal sama sekali gitu loh. Tetapi kalau kamu pilih-pilih, contoh mungkin kamu maunya seperti ini, aku maunya rumahnya kecil, saat di rumah itu hanya ada 1 atau 2 orang. Jadi kalau semakin sedikit orang kan semakin sedikit pekerjaan ya, mungkin rumahnya juga kecil, jadi nggak terlalu banyak yang harus dikerjakan, cuma mungkin ngepel berapa ruangan udah. Terus mungkin uh, aku mau yang nggak masak, atau aku maunya bersih-bersih saja, atau aku maunya yang jadi jadi kalau kemauannya itu terlalu sulit, pihak agensi juga, loh kamu kok disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau. Jadi pihak agensi juga bingung juga, di interview ini nggak mau, di interview itu nggak mau, terus jadi
terlalu pemilih, mintanya itu yang enak, yang ringan, yang apa ya, yang yang enak, yang ringan, yang simple, nggak terlalu banyak pekerjaan, banyak istirahatnya ya nggak ada gitu loh. Kalau memang mau kerja ya memang harus harus capek, harus berani apa ya, mengambil resiko. Ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Yang penting jalani saja dulu. Mungkin suatu saat cocok sama calon majikan, sama majikan yang ini, atau kita jalani dulu. Mungkin orangnya dalam satu rumah, orangnya cuma ada nenek ataupun ada kakek, tetapi ribet, protes terus, cerewet, itu juga kita kan juga pusing. Nah, lebih baik mungkin sebagai saran saya mungkin ya kita jalan dulu. Pilihlah yang menurut kamu cocok, menurut kamu ringan dari semua yang sudah kamu jalani interview ya. Yang lebih ringan, yang lebih cocok, yang kamu rasa kamu masih bisa tangani, kamu masih bisa handle, yang nggak usah yang terlalu ringan, juga nggak usah yang terlalu berat. Yang penting kamu jalani dulu. Mungkin kamu cocok setahun 2 tahun, mungkin kamu cocok, terus akhirnya tambah kontrak lagi. Jadi pemilih boleh, pilih juga boleh, tetapi kalau terlalu pemilih maunya yang enak-enak saja, ya kita malah nggak akan terbang-terbang, karena juga gimana, nggak ada gitu. Pihak agensi juga akan bingung mencarikan calon majikan untuk kamu kalau ini nggak mau, ini nggak mau. Jadi ya saran saya pilih saja yang lebih dirasa cocok gitu aja. Jalani dulu, kerja dulu, untuk hasilnya belakangan. Itu sedikit saran dari saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar, Sanan juga belajar. Saya sedikit memberikan sharing tentang pengalaman saya. Jadi semoga ini khususnya untuk yang mau kerja di Singapura ya, untuk atau mau proses ke Singapura ya. Semoga bisa ya bermanfaat lah untuk semuanya. Jika suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga kita bisa ketemu lagi di video-video saya selanjutnya, dan saya akan memberikan sedikit-sedikit tips lah. Semoga tips saya juga bisa membantu untuk semuanya. Bye bye.